Proses penyampaian pendapat, pikiran, dan segala macam hal kemauan kepada orang lain. Proses untuk berhubungan secara sosial sebagai individu sosial. Komunikasi itu proses penyampaian ataupun juga penerimaan informasi antara dua pihak ataupun lebih dari dua pihak itu. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau perasaan kita yang dapat dimengerti oleh lawan bicara kita. Dengan kepedulian tersebut, berdirilah tempat belajar khusus yang dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya membuat Rumah Belajar Cemara sebagai wadah kreativitas dan belajar untuk remaja berkebutuhan khusus, khususnya autism. Spektrum autism itu kan luas sekali ya. Jadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya itu tentu berbeda spektrumnya. Tapi kebanyakan dari mereka itu mempunyai keterbatasan atau minat komunikasi yang terbatas sampai dengan gangguan berkomunikasi. Jadi memang sebenarnya bukan kendala, bukan kekurangan, tapi memang tipikalnya mereka seperti itu. Makanya kita sebagai guru dan sebagai pendamping dan juga yang kita harapkan untuk masyarakat luas dapat memahami cara mereka berkomunikasi dan membantu mereka berkomunikasi. Kesulitan yang dialami rata-rata untuk anak autistik ini terletak pada komunikasi non-verbal gitu. Untuk verbal mereka hanya bisa menggunakan bahasa-bahasa yang baku seperti misalnya duduk, berdiri, terus maju ke sini gitu. Nah, tidak seperti bahasa yang ada di masyarakat pada umumnya. Nah, untuk itulah maka kita dengan berbagai cara berusaha untuk mensinkronkan apa yang ada di pikiran mereka dengan kesulitan berbahasa verbalnya melalui media-media yang dapat kita gunakan untuk mendukung komunikasi mereka juga. Kan kita nggak ada siapa-siapa ya, kalau ada pasar rasanya kan ramai. Jadi toh mama kalau nggak ada pasar itu kesepian gitu. Kalau mama itu mau ngomong gitu. Kalau saya berpendapat supaya pikirannya nggak terganggu, saya diem aja, pegang aja. Jadi nggak akan saya masuk apa kata-kata apa. Mungkin kan masuk pikiran kan, nah, pikiran saya begitu kalau dia lagi agak kuat. Pertama sih ketika dia kan merasa manis sakit apa mana dan kesel gitu kan ya, kesulitan untuk bicara. Jadi makanya kita mencari sendiri yang kasih dia komunikasi, tidak harus menegur Sarah. Sebenarnya sih kita setelah pertama kali itu mungkin karena perkembangannya dia beda tuh ya, sama kita dua kecil umur 1,5 tahun belum, tapi perkembangan fisiknya sih sama ya. Cuma lalu di ibu yang sudah berpengalaman gitu kan lemeknya, jadi beliau bilang mitanya mesti dicek deh tembik imarnya gitu. Tapi waktu itu kita juga belum perlu familiar sebenarnya dengan autisme. Jadi ketika dibawa ke bagian tumbuh kembang, kemudian diagnosanya adalah autisme, kita juga masih bingung. Ini mau gimana, penanganannya harus gimana. Tapi untung ketemu sama kardiolog, dokter anak, sekarang bilang di Sarbi. Namanya Fakultas Kedokteran UJ, beliau yang menyarankan berarti harus terapi sensori integrasi, harus terapi perilaku duduk, dan harus kejar golden age gitu ya di umur 5 tahun. Sejujurnya memang sangat sulit gitu kan ya, karena kita sih gak akan melihat dengan autisme, kemudian ya awalnya mungkin sulit untuk menerima bahwa kekeratannya ada ini suatu hal yang kita harus hadapi gitu ya, yang kita harus menemukan cara untuk meminimalisir hambatan-hambatannya. Iya, itu salah satu keputusan yang sangat dalam hidup.
Cuman waktu itu sih memang karena sebagai dosen mau nggak mau memang harus lagi kemudian pada dasarnya saya mencoba belajar, dan kebetulan memang karena curious dengan masalah autisme dan komunikasi ini, ya udah sekalian aja gitu lanjut PhD kemudian penelitiannya juga tentang autisme dan komunikasi gitu. Iya, jadi sebetulnya karena Lena pasca dan buat aplikasi secara cara kita ya Babel, jadi kita kepikiran untuk membuat teknologi akal apa yang bisa mengakomodasi ketika kita berinteraksi atau mau komunikasi. Dan sebetulnya kalau di luar Indonesia, alat bantu ini sudah pernah dipakai, namanya AAC atau Augmented and Cooperative Communication. Bicara ini singkatan dari Visually Communication and Reading Aid. Kemudian bentuknya adalah mobile application yang bisa di-install di iPhone atau di Crab. Kemudian juga ada versi webnya. Jadi untuk sekarang bisa di Google Play Store, kemudian juga di iStore, di iOS. Kalau untuk Vicara sendiri sebetulnya mungkin sama dengan AAC yang lain. Jadi ada feature untuk membuat kartu pantu bergambar yang dilengkapi dengan teks dan suara. Kemudian juga ada feature lain yaitu kita bisa membuat kalimat dari kartu pantu bergambar tersebut. Kemudian mungkin yang membedakan Vicara dengan AAC yang lain adalah dia bisa ada feature untuk membuat kalimat kemudian itu dikirim dalam message teks, misalnya lewat WhatsApp. Jadi kalau misalnya di aplikasi Vicara itu ada beberapa feature gitu ya, kayak ada kisah sosial, jadi bisa bikin cerita dari kartu-kartu bergambar yang ada. Kemudian juga ada kelompok-kelompok kartu yang lain, misalnya kayak makanan atau benda, kemudian ada elektronik misalnya, kemudian ada keluarga, dan kita bisa bikin kategori sendiri gitu ya berdasarkan objek-objek atau orang-orang atau aktivitas yang memang ada di keseharian si penggunanya gitu. Nah kemudian dari kartu-kartu ini nanti kita bisa membuat kalimat gitu ya, bisa dirancang jadi kalimat. Karena sebetulnya teman-teman yang mengalami gangguan bicara kan mereka banyak yang punya kemampuan visualnya sangat baik gitu ya. Kemudian kemampuan auditori yang sangat baik. Jadi harapannya adalah mereka bisa menggunakan alat ini untuk membantu mereka bicara. Tuh. Sebetulnya itu ngelihat dari kalau di luar Indonesia itu udah ada AAC gitu ya, Augmented Cooperative Communication. Yang paling populer tuh namanya Polo Tubo, tapi harganya mahal banget. Kemudian juga itu dalam bahasa Inggris. Jadi waktu itu yang kita pikirkan adalah belum banyak nih gitu ya AAC atau alat bantu komunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi disitulah akhirnya tercetus untuk membuat Vicara. Di tengah keterbatasan yang dihadapi anak-anak berkebutuhan khusus, sebuah harapan hadir dalam bentuk sederhana namun bermakna, Vicara. Vicara bukan sekedar aplikasi, ia adalah jembatan komunikasi yang dirancang untuk membantu mereka berbicara dengan caranya sendiri. Dengan fitur-fitur yang intuitif dan mudah digunakan, Vicara membantu anak-anak berkebutuhan khusus belajar berkomunikasi, berekspresi, dan berkembang. Vicara diciptakan oleh seorang ibu yang ingin membuka pintu peluang baru bagi anaknya, serta anak-anak berkebutuhan khusus lainnya, agar mereka dapat menemukan potensi-potensi terbaik dalam diri mereka. Vicara lahir dari cinta dan keyakinan bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa, hanya perlu ruang dan alat yang tepat untuk menemukannya. Harapannya adalah sebetulnya mereka bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, kemudian juga mempermudah mereka untuk mengungkapkan apa yang lagi dirasakan gitu ya. Karena seringkali keterbatasan untuk berkomunikasi ini membuat perasaan stres muncul gitu kan ya, ketika mereka nggak bisa mengungkapkan apa yang mereka mau. Jadi
harapannya adalah mereka bisa berinteraksi dengan lebih baik, kemudian kita juga bisa paham apa yang mereka mau, begitu juga sebaliknya mereka paham apa yang kita mau, jadi bisa dua arah komunikasinya. Kita tidak memaksa mereka untuk berkomunikasi secara verbal gitu ya. Misalnya kalau mau apa-apa kita push mereka, kita paksa mereka untuk mengungkapkan kemauan mereka dengan kalimat yang panjang dan lebar, itu saya pikir kita sudah tidak perlu seperti itu lagi. Yang penting mereka bisa menyampaikan apa yang mereka mau dan kita paham, dan itulah terjadinya komunikasi. Karena kan banyak orang yang menganggap bahwa kebutuhan khusus suka diumpetin kan. Kalau kita kan ya, kalau ke mama malah diceritain banyak orang susah ini. Jadi kepengennya ya anak tersebut nanti lebih bermanfaat bagi dirinya gitu.